Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 Mei 2024 dengan judul Penjaga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di antara murid-muridnya, Kristus menjadi seorang penjaga dalam segala pengertian, seorang penanggung beban. Ia turut merasai kemiskinan mereka. Ia mempraktikkan penyangkalan diri untuk kepentingan mereka. Ia berjalan di hadapan mereka untuk melicinkan tempat-tempat yang lebih sulit, dan tidak lama kemudian ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kristus dalam bertindak ialah untuk menggerakkan anggota-anggota sidang yang menjadi tubuhnya. Rencana dan dasar keselamatan ialah kasih. Dalam kerajaan Kristus, orang-orang terbesar mengikuti teladan yang telah diberikannya dan bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Perkataan Paulus menyatakan keluhuran dan kehormatan sejati dari kehidupan Kristen. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. 1 Korintus 9 ayat yang ke-19 dan pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Dalam hal kata hati, jiwa itu harus dibiarkan dalam keadaan tidak terkekang. Tidak seorang pun harus mengendalikan pikiran orang lain, menghakimi bagi orang lain untuk menentukan kewajibannya. Allah memberi setiap jiwa kebebasan untuk berpikir serta mengikuti keyakinannya sendiri. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tidak seorang pun berhak mencampurkan kepribadiannya sendiri dengan kepribadian orang lain. Dalam segala perkara yang menyangkut prinsip, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Dalam kerajaan Kristus tidak ada penindasan kaum ningrat, tidak ada paksaan untuk budi pekerti. Malaikat-malaikat sorga tidak datang ke dunia untuk memerintah,
dan untuk memaksakan penghormatan, melainkan sebagai pesuruh kemurahan untuk bekerja sama dengan manusia dalam mengangkat derajat manusia. Prinsip-prinsip dan perkataan dalam ajaran juru selamat dalam keindahan ilahinya diingat baik-baik oleh murid-murid yang kekasih. Sampai pada masa hidupnya yang terakhir, beban kesaksian Yohanes kepada sidang-sidang ialah, sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 167 sampai 168. Renungkan lebih dalam. Yesus mempraktikkan kasih yang selalu berusaha menarik yang terhilang. Apakah kasih saya kepada Yesus mengangkat orang lain juga selain diri saya sendiri? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sukacita, berkat rohani bagi kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil, Bapak Bupati bersama dengan Wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan Wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga tidak lupa menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Mereka saat ini Tuhan sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja meluangkan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan, kesehatan, sukacita sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi dan Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dengan penuh dedikasi mendidik setiap siswa, mahasiswa, bukan fokus hanya kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga diajarkan untuk memiliki dan memperoleh nilai-nilai religius dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka kekuatan dan sukacita sorga senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka, berikan mereka sukacita, dan mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.